makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, GPIB, dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Syekifau Zebua dari GPIBE Jemaat Pengharapan Cibinong. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya dari Sabda Bina Umat pada pagi ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kasih dan penyertaan-Mu di mana pada pagi hari ini kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama. Buka hati pikiran kami agar dapat memahami dan mengerti di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Alkitab Amsal pasal 11 ayat 1 dan 3. Demikian bunyinya. Neraca yang curang menjijikkan bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi
pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Dengan judul Ia berkenan dan memberkatimu dalam kejujuran. Neraca yang curang menjijiki bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Penggunaan medsos oleh semua kalangan saat ini justru dapat menjadi sarana menyebarkan informasi dalam konten, demikian mendapatkan viewers, penonton, dan traffic iklan, atau membayar influencer untuk memberikan testimoni palsu dengan memberi ulasan positif pada produk yang kualitasnya buruk. Ada juga perusahaan-perusahaan yang mengklaim produknya ramah lingkungan hanya sebagai taktik pemasaran, padahal proses produksinya tetap merusak alam. Demikianlah dunia yang penuh dengan kompetisi seringkali tergoda untuk melakukan jalan pintas demi kesuksesan dan keuntungan, sehingga masalahnya bukan hanya ketidakjujuran, tetapi telah merugikan orang lain yang merusak relasinya dengan Tuhan. Amsal pasal 11, 1 dan 3 mengingatkan bahwa etika moral umat harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal kejujuran, karena berdampak langsung dengan relasi dengan Tuhan dan sesama. Frasa neraca yang curang merujuk pada praktik curang dalam perdagangan kuno. Praktik kecurangan merupakan hal yang menjijikkan dan dapat merusak relasi kita dengan sesama. Demikianlah pula kesombongan seringkali menjadi alasan orang berbuat curang karena merasa tidak akan ketahuan. Amsal mengingatkan, milikilah kerendahan hati untuk tunduk pada otoritas Tuhan dalam ketulusan, supaya diberkati dan beroleh hikmat-Nya. Sebaliknya, kecurangan mungkin memberikan keuntungan instan, tetapi pada akhirnya akan merusak atau menghancurkan hidup secara perlahan dan pasti. Melalui Amsal 11 ayat 1 dan 3 ini, Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anak terang berdasarkan hikmat-Nya. Kita diingatkan supaya berkomitmen membawa batu timbangan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari, yang nyata dalam kejujuran dan kebenaran, serta menyadari bahwa berkat Tuhanlah yang memperkaya dan mensejahterakan hidup. Oleh karena menjadi relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama, bukan kecurangan atau manipulasi yang kita lakukan. Demikianlah pembaca renungan pagi pada hari ini yang terambil dari Amsal 11 ayat 1 dan 3. Di
Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita kebenaran dan kejujuran yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita menutup renungan pagi hari ini dengan doa. Ya Tuhan, karuniakan kami kasih Roh-Mu untuk dapat melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami, kejujuran dan kebenaran yang berkenan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.